Ririn dan Amanjani. Aku nggak tahu deh. Ririn dan siapa Bang Ai? Budi, Ririn dan Budi. Budi. Bahkan ada WA-nya. Jadi Ririn ke situ karena diundang sama si Budi. Begitu ceritanya. Ada WA-nya, ada. Tadinya nggak ada. Yang pertama tuh nggak ada. Ini yang kedua ini muncul, gitu loh. Nah, muncul. Nah, di handphonenya Prio ya. Kalau tadi handphonenya Ririn, ada kontaknya istrinya ada, kontaknya ini ada, kontaknya semua adalah. Tapi dihilangkan semua itu. Jadi Ririn tuh nggak punya kontak, nggak punya teman, nggak punya istri, nggak punya orang-orang tuh nggak punya. Karena apa? Kartunya kartu baru yang tidak ada isinya. Tapi setelah direcovery oleh Barreskrim tadi, Puslap 4 itu muncul semua komunikasi dengan istrinya, ada komunikasi dengan ini, ada komunikasi dengan ini, ada termasuk komunikasi dengan almarhum Budi, ada. Nah, bagaimana dengan handphone Prio? Ah, ini lebih parah lagi. Handphone Prio tadinya kosong juga. Setelah di recovery, keluar tuh. Ternyata ada komunikasi antara Prio dan Joko, Prio Amanjani, dan ini merencanakan. Ya begitu ya Bang Ayah. Ya, betul, Mister. Nah, ada komunikasi dan koordinasi terkait dengan perencanaan. Bahkan kejamnya lagi, ada perencanaan untuk menumbalkan Ririn. Gila nggak? Gila nggak teman-teman tuh? Itu bener ada. Tapi sayangnya tidak pernah dibuktikan dalam proses persidangan itu. Nah, nomornya itu ada ditulis di sini nomornya. Nah, aku lihat ini pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dicantumkan tuh isinya nomornya, tapi hanya bagian depan sama bagian belakang. Ini ya yang nulis ya. Aku lihat juga nggak ada ketemu. Makanya bunyinya begitu. Nomor handphone Prio tidak ada hubungan dengan kasus ini. Nomor handphone Ririn beda lagi itu kata-katanya. Khusus ini nomor handphone Prio itu tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan. Nomor handphone Ririn bunyinya begini. Tidak ada rekaman yang dimaksud, yaitu kontak antara Ririn dan Budi Awaludin. Tidak ada. Nah, karena tidak ada itulah sehingga kagetlah semua ini. Makanya tadi ini di dalam tulisan ini nyebut nih oknum polisi, oknum jaksa, kemudian Bareskrim Mabes Polri, Polres Indramayu disebut semua. Kalau sudah disebut semua seperti ini, harusnya orang-orang yang disebut tadi oknum reserse, ada loh nyebut penyidik reserse, kemudian oknum jaksa, Indramayu, gitu pokoknya ada semua. Kalau kalau ya, kalau itu tidak benar, pasti mereka marah. Marah sama siapa? Marah sama suara Dermayu. Oke, nyatanya sampai detik ini aman-aman aja, ini berita masih ada. Nah, kebaca ini sama Mister Z nih kok nggak diangkat, nggak ada orang angkat ya. Mister Z akan angkat ini ya. Ada Kang H. Kang H di sini Kang H. Saya kasih tahu aja ya, jangan nuduh saya ya Kang H. Di sini baca saja sendiri. Oke Kang H, saya lihat kamu dulu ya. Ternyata pengikutmu baru satu Kang H. Maaf, kamu nggak layak bertanya Kang H.
langsung blokir. Silahkan ngadu kemana aja, silahkan. Halo Kang H, kamu nggak berani bertanya di sini, langsung blokir Kang H, langsung semprot. Nih saya semprot kamu Kang H ya. Oke, kabur. Emangnya gue mau terima yang ginian? Enggak lah. Oke, oke ya. Intinya adalah kamu mau bertanya, nggak usah bertanya, baca sendiri, masih ada beritanya. Dasmu, otakmu. Silakan dibuka. Oke ya, kawan-kawan ya, tenang ya, aman ya. Nah itulah ceritanya sehingga muncullah berita ini. Kalau berita ini ada artinya, ayo tepeng lagi yang merasa kuman, tak semprot. Hmm, ya, kasih tahu nih, kenapa ini disuarakan? Karena ini ingin menyuarakan kebenaran sejatinya. Sama juga Tony itu ingin menyuarakan kebenaran, tapi sayangnya orang-orang di Indramayu sana, sebagian orang membuat pernyataan yang tidak benar terhadap Tony, padahal Tony itu asetnya Indramayu. Ini saya bikin kok nggak bisa ya. Soalnya ini potongan dari ini coba ya, saya coba ya. Ini yang begini ini kan menyakitkan ya, teman-teman ya. Kalau bisa naik saya naikkan nih. Ini menyakitkan nih. Kalau bisa naik saya naikkan dari tadi nih. Dari tadi saya mau angkat tapi kok sulitnya minta ampun. Ini aku nggak tahu siapa Sulaiman. Jadi mau naik di tempat saya tuh agak-agak sulit ya teman-teman ya. Jangan Jangankan kok naik, tapping aja langsung Nah, contohnya ini, aset aset Indramayu kok ditempel-tempel begini di muka. Ini nggak pantas nih. Ini duduk berduaan loh, kamu tuh bisa pingsan. Loh kok ditulis kayak gini? Ya, ya nggak? Ini loh, ditulis Toglu ini masa Allah. Padahal di sampingnya itu katanya ada orang pintar. Harusnya kan diingatkan, janganlah itu rekan sejawatku. Kan begitu. Itu penghinaan kan harusnya begitu ya. Tapi kok enggak ya? Ada apa ya? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, teman-temanku, ya, dengan adanya orang, siapa yang turun tiba-tiba ini? Oh, Agus nih, ya. Dengan berita ini ya, teman-teman ya, dengan berita ini harusnya kalau itu nggak benar beritanya, silakan dong keluarkan hak jawab. 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 1 bulan kali 24 jam, ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau jawab kan? Kenapa ya saya nggak bisa nonton dan mendengar suara di Komal Misteri? Padahal tiap hari malam selalu ngikutin. Loh, lah aku ngomong ini tidak didengar nih. Aku ngomong sampai belepotan begini nggak didengar. Masa Allah. Pengikutnya aja baru satu, mengikuti 44 dia, Bang Ji. Begitu cara memandangnya. Bagus, bagus.
Berarti budak berarti ya, Bah? Enggak, kalau memang ini kan sudah jelas ya bahwa Hmm. pemberitaan ini kan sudah tersebar kemanapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Kalau memang toh ada yang pihak tidak berimbang pemberitaannya, ya silakan hak jawab. Hak jawabnya tidak memenuhi syarat ya Dewan Pers silahkan. Kan tahapannya seperti itu semua juga. Tidak Hmm. semau gue. Ya kan, itu kata 4099. Thank you. Mantap, Abah. Saya suka ini, Abah. Oke, teman-teman ya, kenapa saya harus bersuara? Ya suara karena ada dasarnya. Di depan mata ini, ketika handphone sebagai alat bukti kemudian direkayasa, di depan mata, apakah kita hanya bisa diam? Tidak. Tuntut, silakan. Ada jaksa di situ, ada polisi di situ disebut. Oke? Nah, ini ada Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey. Bagaimana pandangan Anda dengan yang ada di atas kepala saya ini? Assalamualaikum Mister, Assalamualaikum semua. Izin malam. Begini Mister, tanggapan saya pribadi nih. Kalau terkait apa yang disampaikan Suara Dermayu terkait ada beberapa APH ataupun institusi yang disebut. Kalau sekiranya itu tidak benar, mungkin dari pihak yang disebutkan tadi mungkin memberikan jawaban. Dan dari pihak LBH mungkin akan diminta untuk klarifikasi 1 kali 24 jam. Dan andai kata pun tidak ada jawaban respon pasti akan disomasi dan akan dilaporkan pencemaran nama baik. Dan andai kata itu benar, andai kata ini Mr. C itu benar, ini sudah kesalahan fatal Mr. C. Sebagai APH dalam hal ini menyebut satu institusi besar ini. Ini bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial, Mister. Bahkan hukumannya mungkin bisa lebih berat. Demikian. Tuh, benar sekali tuh. Teman-teman yang assalamualaikum ya semua ya. Saya jawab dulu waalaikumsalam teman-teman semua. Intinya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, kita ini bukan hoax teman-teman. Kita nggak mau yang bahas namanya hoax-hoax itu. Ini semua nyata kok, ini sidangnya. Dan ini semua tidak ditampilkan juga nyata kok. Karena kalau ini tidak benar, pasti orang ini yang menulis juga ragu-ragu. Tahu dari mana itu bahasa-bahasa istilah-istilah yang saya sendiri nggak tahu kok. Yang tahu tuh hanya Bang Ai karena kuliahnya di situ. Karena apa? Dia menemukan ada ini ya, ada ini, ada teknik begini, ada teknik begitu. Karena saya tidak tahu, maka saya tanya sama Bang Ai. Bang Ai menjelaskan, begini loh Mister Z, gitu. Pihak ini menghilangkan tuh menghapus. Tapi pihak Mabes justru recovery. Nah harapannya itu yang di recovery, kan permintaannya itu kan cuman begini. Adakah komunikasi antara Ririn dan Aman Jani? Antara Ririn Budi, dan Ririn dengan Ririn Budi. dan Budi, Mister. Ya, permintaannya tuh begitu. Contohnya beginilah. Ini cari, ini cari koreknya gitu loh. Ini cari koreknya. Karena Mabes itu kan alatnya banyak. Masukkanlah itu alat di situ. Tung, 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 tung. Bukan hanya korek yang dicari. Ketemulah semua asbaknya, ketemu semua puntung-puntung rokoknya. Begitu loh cerita. Abunya. Abunya. Tapi nggak ada kopinya, nggak ada ya. Apalagi kopi pahit itu nggak ada belas. Itu loh cerita nih. Jadi ketemu semua merek apapun di situ ada ini. Oh ternyata ini dengan ini komunikasi, ini dengan ini komunikasi, ini dengan... begitu ceritanya. Coba yang tapping-tapping yang nggak bener, coba nih dibaca dulu, baru bawa ini, dibawa, difotokopi, kemudian laporin kalau berani saya bayar 10.000 rupiah.
Ada yang mau nambahin nanti pasti ada. Ngono loh. Ya, Ini silakan. Berarti ini Mr. J, kata lain, beritanya sudah Silakan beli-beli. ini Mr. J, beritanya sudah sebulan lebih Mr. J, 26 Juni Mr. J. Seyogyanya Kak, seyogyanya Mr. J. Kalau saya sering mengamati daripada hal yang tidak benar itu pasti cepat dihapus Mr. J. Artinya Mr. J, kebenaran itu ada ini Mr. J. Itu dia Mr. J. Apa? Katanya kayaknya ketawa-ketawa nih, seneng banget aku. Iya Mr. J, kita kan memahami semua ini Mr. J kan. Bagaimana prosesnya ini Mr. J kan? Iya, ini saya kasih tahu Bang Beli. Kita ini manusia hidup punya kepala, punya isi. Nah, yang punya isi berpikir, bertanya, ini loh. Aku nggak tahu kalau orang langsung vonis ini berita bohong misalnya begitu. Yang benar yang mana? Ya, Silakan. kalau memang dia memahami tentang berita Mr. J, dia pasti paham Mr. J. Ya Mr. J kan? Tunggu Pasti dulu, paham. tunggu beli. Ini Jeffrey dulu, Jeffrey mau ngomong nih ya beli. Izin Mister mau bertanya, tadi kan disampaikan sama Bang Ai sama Mister terkait dengan file yang sudah dienkripsi menggunakan Hearst tadi. Kemungkinan memang itu garansi yang paling bagus dan paling akurat. Karena dengan merubah detik, koma, kata-kata ataupun durasi itu bisa mempengaruhi dari file itu sendiri. Dalam artian seperti mungkin kalau di video itu VGA menjadi MP4 seperti itu. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Dan terkait dengan yang tadi disampaikan Bang Ai suruh di stop tadi yang kopian itu tadi, apakah itu bisa menjadikan bukti Mister Z paling akurat dengan adanya kopian yang diminta? Terima kasih. Nah, saya kebetulan punya yang itu, tapi isinya ya memang benar isinya seperti ini, seperti yang disampaikan itu. Yang saya cari itu nggak ketemu. Oh, pantes ya. Ora ono ya. Anu ono. Nah, sekarang itu sudah menjadi ranah daripada poin ya, substansi ya. Kita nggak akan bicara. Tetapi pada prinsipnya adalah ketika ada seseorang menampilkan ini, lo ada teman saya itu menampilkan video TikTok, disomasi aja lo terus diturunkan di take down, itu ada. Takut, jangan sampai nggak bener. Nah, ini aja nggak ada yang somasi. Coba ceritakan bagaimana copy paste, bener nggak? Ya, itu jauh sebelum ada TKP di kios ya. Jadi saya sempat up posting karena dulu kan penasaran gitu kan. Jadi semua saya kepoin. Jadi saya itu kalau ngikutin kasus Mr. J, saya itu seperti menginvestigasi juga walaupun saya tidak ada di tempat. Dengan cara saya ya, berbagai macam cara. Google Map kah berjalan? Ada temankah di sana misalnya untuk kita diajak ngobrol supaya dapat berita yang menurut saya benar gitu, menurut saya. Jadi saya itu punya data sendiri Mr. J. Jadi Ya, kalau saya menyajikan video itu ya akumulasi dari apa yang saya dapatkan dan saya ceritakan. Kalau orang paham ya paham harusnya kan, tapi kalau nggak paham ya nggak apa-apa juga. Jadi gitu Mr. Jadi saya sempat up video itu karena saya sempat dapat info orangnya bertato hitam. Nah, saya kan cari-cari, oh mungkin ini mungkin ya serba kemungkinan tuh ada karena kita kan tidak ada di TKP toh, tidak nggak tahu pelakunya siapa. Jadi kita cari-cari tuh kemungkinan itu, walaupun pasti tidak akurat toh. Nah, tapi itu ada ancaman, oh diturunkan silakan di take down, itu nggak benar gitu. Oh ya udah saya turunkan kan, kalau memang itu menjadi ancaman. stop sampai di situ. Stop sampai di situ. Artinya apa? Artinya apa? Orang yang merasa bahwa itu tidak benar meminta tolong take down. Dan copy paste ikuti itu, iya bener juga ya, kan saya nggak ada di situ.
Saya kan kata orang, saya kan menemukan misalnya gitu. Dan orangnya keberatan maka di take down. Nah, beda dengan ini. Ini sudah bersebulan ini tayang. 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Nggak ada juga yang take down. Memang benar tidak ada di tempat kejadian, memang benar. Tapi ini juga saya juga tidak ada di tempat kejadian, tapi kita manusia dikasih mata, dikasih otak untuk membayangkan, untuk mengikuti perkara ini. Akhirnya bisa berpikir kan. Sama juga nih beliau ini. Apalagi ini di Indramayu. Wah, ini beritanya ini anunya ini, misalnya gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau berita ini kan sudah 2 bulan ya, kalau nggak salah Juni ya. Juni 1 bulan lebih lah Mister Ji udah sempat saya baca. Cuman memang nggak ada yang up loh. Kok tiba-tiba Mister Ji up gitu kan? Nah, Memang sudah saya naikkan ya, tapi dalam bentuk foto ya, tidak ada narasinya kan. iya. Nah ini saya nambahin aja mesti catatan saya di sini berarti saya tertarik di tulisan ini tentang yang tanda kutip ya. Ini saya bacakan ya. Jaksa secara sadar mengabaikan hasil data carping, walaupun saya nggak ngerti ya data carping dan sistem log dari Mabes Polri. Nah artinya Mabes Polri itu benar sudah turun kah pada saat olah TKP ke-4 kalau nggak salah ya yang saya ikuti. Dan di dalam lembar tuntutan mereka tetap menggunakan aplikasi micat palsu serta unduhan PDF hasil rekayasa oknum Polres untuk menuntut nyawa Ririn melayang di tiang eksekusi. Stop, Serem nggak bahasanya? stop sampai di situ. Stop sampai di situ. Disebut langsung oknum Polres. Kalau Dermayu tuh oknum Polres mana? Indramayu lah. Nah makanya kalau Indramayu itu harusnya kan misalnya kalau nggak bener nih atau kalau berani membantah silakan. Tapi tadi ada yang tapping, Pak, terkait dengan ini LBH Gajanfar ini menggugat. Ya kalau saya kata-kata menggugat pasti menggugat terkait dengan informasi. Informasi yang bohong-bohong itu apalagi ini proses penyidikan ini berbahaya ini. Berbahaya. Lihat aja nanti. Mr. J, ini ceritanya runut ya. Seperti memang dia tahu benar bahwa apa yang terjadi di lapangan, terjadi di persidangan, sampai dia putusan mungkin sampai menikah. Jadi memang menarik untuk dibaca gitu, Mr. J. Oh, sangat menarik, Pak. Ini sebenarnya menarik karena kemarin, nih saya kasih tahu nih orang-orang Indramayu semua, termasuk Dermayu, termasuk Bang X Pebes ini. Jadi begini, pada saat sidang-sidangnya Ririn dan Priyo kemarin, fokus pada persidangan dan semua menayangkan dengan berbagai judul. Artinya nggak tertarik tuh dengan ini, judulnya macam-macam di situ. Oh, ada tulisannya ambiar, ada tulisannya ternyata, ada tulisannya apa lagi? Terbukti, ada tulisannya. Pokoknya macam-macam dengan judul. Nah, itu media-media besar sama Kompas, Detik, apalagi tuh iNews, CNN. Jadi tenggelam sampean nih Dermayu ini karena ini kecil, ini kan tidak bisa dibuka link komputer ya. Kopi pahit bisa dibuka link komputer nih kah? Bisa deh, ini udah good ya suara Kamu buka? Dermayu. Kamu Bisa. buka? Nggak, aku di HP. Aku nggak bisa masalahnya. Kalau aku bisa tadi aku menghadap begini, tapi kan aku menghadap gini lihat handphone. Ketik judulnya, baru Dermayu ujungnya. Nggak usah ngajarin karena ini dari tadi siang nih aku baca-baca. Ya nggak tahu juga ya karena saya nggak buka lewat itu. Saya udah lama nggak bisa buka komputer, Mr. J. Aku kan hostnya, jadi aku tahu. Aku sudah dari tadi memang mempersiapkan untuk saya baca di sini. Kalau aku ini kan lihat di HP ininya, HP gede ini ya.
Iya, kalau HP bisa, makanya aku tayangkan lewat HP dan saya membacanya lewat handphone kawan-kawan. Oh, iya. Bukan lewat komputer. Komputerku kan di sini. Kalau aku membaca Mm-mm. kan layarnya begini kan. Mm-mm. Aku kan tadi nunduk-nunduk sambil gini-gini. Loh, kan pasti bertanya-tanya, ini Mister J kok bacanya lewat HP padahal ada komputer. Nah, itu masalahnya. Aku nggak bisa lewat lewat ini. Sudah tak ketik-ketik, sudah tak ulang-ulang. Ada memang nama Dermayu itu ada, tapi begitu diklik hanya nama Dermayu doang. Hmm. Tapi nggak perlu dibahas ya. Nggak Artinya perlu dibahas. Nggak penting itu, nggak penting. Yang penting kan isinya ini. ya. Terus ini juga ada yang namanya Ridwan Maulana ini. Maaf ya Ridwan, kamu nampaknya sudah berseragam kuman. Jadi kamu tidak akan bisa nonton lagi. Ketahuan loh. Kalau kamu diam malah bagus, tapi karena kamu tapping itu ketahuan. Ini ada tulisannya Wong Reang. Wong Reang, pengikutmu 8 mengikuti, pengikutmu 6 mengikuti 8. Dan kau bukan pendukung saya. Ah, langsung semprot pokoknya, nggak penting. Halo Wong Reang. Mister, eh, izin mungkin sedikit menjawab terkait tadi yang disampaikan Mister. Kenapa berita Suara Dermayu ini bisa tenggelam? Kalau menurut pandangan saya ini karena dari awal sudah didukung oleh narasi suatu pembohongan publik yang dipercaya ataupun narasi yang berulang-ulang Hmm. yang kemudian didukung oleh dari pihak keluarga itu sendiri. Jadi membangun opini yang menyesatkan. Akhirnya barang sesuatu yang sekiranya opini menyesatkan diulang berulang kali itu dianggap suatu pembenaran, Mister. Apalagi didukung dari pihak keluarga. Kalau menurut pandangan saya demikian. Enggak, kalau di Indramayu begitu. Ini secara nasional, maksudnya saya. Maksudnya saya, kenapa Mister Z nggak ulas-ulas terus-menerus itu? Karena ada berita lain yang saya pakai, yang lebih besar pandangannya ada CNN, kan gede kan, kalau kita bahas CNN kan rame kan, ya nggak? Nah, dari itu kita, oh ada lagi Kompas, oh ada iNews, oh ada ini, kayak gitulah. Tetapi terkait Dermayu ini kan lokal ya, lokal nggak ngangkat, otomatis nggak sampai kan, apalagi secara nasional gitu. Nah sekarang ini kan sudah nggak ada yang memberitakan. Nah nggak ada yang memberitakan, saya kan juga dapat informasi-informasi, bang teman saya juga banyak di Indramayu kan. Begini Mister Ji, begini Mister Ji, dasarmu apa? Dasarnya ada di sini, saya kirim mailingnya, cus, saya baca. Nah begitulah ceritanya. Kalau begini, saya angkat begini ya mudah-mudahan bisa internasional, bahkan bisa internasional betul sampai nasional karena penontonnya itu warga-warga Indramayu yang berada di luar negeri gitu. Ini LBH sepertinya meniru ilmu dari CSI, Mister. Karena dia Loh, lebih ini ada spesifik ada kayaknya. kuman, ada kuman. Ada kuman datang, awas awas awas. Tuh, udah tak semprot nih kuman-kumannya nih. Masih mau datang lagi? Waspada, yo ya kuman-kuman. Nah, kalau ada kuman-kuman yang katanya, udahlah, terima aja itu putusan hakim, udahlah putusan hakim. Saya tidak. Kalau putusannya itu punya dasar-dasar objektif, bolehlah, nggak apa-apa. Terus kasusnya enak diurut-urut, puzzle-nya enak dipasang-pasang, enak. Habis begini. Ini nggak masuk akal jadinya. Makanya saya masih terus mencari, menggali, dan bertanya-tanya. Ya kan? Bagaimana, Abah? Wajar kan Abah kalau saya bertanya-tanya, Abah? Sangat-sangat wajar. Oh, sangat-sangat wajar. Karena ya namanya juga berita nggak benar. Caranya itu hakim itu mendasari apa ya? Saya cari nggak ketemu. Bahkan ini setebal ini dibaca tiap malam.
nggak ketemu juga. Oke ya, gitu. Silakan ya untuk yang lain yang mau bernarasi, silakan. Ya, tambahan Mister Ji. Baik, baik. Jadi Bang Fahmi Alamsyah ini sangat detail dan runut menjabarkan di berita ini ya. Bahkan istilah-istilahnya juga itu seperti SQ, bit per bit dan sebagainya itu ya. Jadi menurut saya beliau ini dapat kemungkinan ya dapat dapat ini dari orang yang bisa dipercaya gitulah ya. Sehingga dia bisa menjelaskan secara runut dan detail gitu ya. Kemudian isi-isinya juga beliau jabarkan di situ. Nah, yang menjadi catatan saya ya ketika mengarah kepada pelaku lain ini soal perencanaan itu tadi, yaitu perencanaan antara AY dan si J ya, Joko gitu kan, untuk penjebakan. Nah, ini sangat menarik. Artinya apa? Ini sudah disusun sebelumnya gitu ya, sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga kemungkinan terjadi peminjaman Palu gitu ya. Kemudian skenarionya Ririn diajak pergi ke Penganjang gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dua ini orang bayaran gitu ya, eksekutor bayaran? Karena yang merencanakan dua orang ini, AY sama si J gitu kan. Sementara si dua ini apakah orang bayaran eksekutor ini, karena datangnya mereka itu ketika si Ririn pergi sama si J di Penganjang gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah dieksekusi kemudian tidak rapi menurut saya. Yang seharusnya di mana orang-orang begini ini biasanya harusnya rapi gitu ya. Rapi dalam arti semua apa namanya bekas-bekas gitu ya, bahkan mungkin jenazah akan dihilangkan gitu ya, atau ditimbun atau dikubur gitu ya. Tapi menurut keterangan Prio, lagi-lagi yang pertama, Priolah yang membersihkan, Priolah yang menimbun gitu kan. Apakah orang ini dibayar hanya untuk sekedar mengeksekusi aja gitu, tidak sampai kepada pembersihan dan selanjutnya gitu Mister. Ini yang jadi menarik gitu Mister J. Ya begitu Mister J. Ya, ya, ya. Ya, jadi wajar ya, wajar. Wajar teman-temanku ketika kita ini membicarakan ini. Karena orang-orang sendiri juga mengatakan begini, begono. Makanya kita juga bingung. Supaya lebih jelas ya kita cari-cari itu. Bagaimana proses persidangannya gitu. Nah, dengan proses persidangan itu sehingga kita mendapatkan berita-berita ini. Saya yakin berita ini benar. Ya, berita ini benar. Ya. Dan ini tidak kepada siapa-siapa. Jadi tidak perlu tanggapan siapa-siapa. Yang perlu menanggapi ini ya ini oknum-oknum nih, oknum jaksa kah, oknum polisi kah. Kalau yang lain-lain ada advokat yang pro kontra itu nggak perlu tanggapan ini, ya kan? Ini polisi menanggapi terkait ini, jaksa menanggapi terkait ini, ya itu baru keren. Iya, bahkan Bang Fahmi di situ ya menuliskan bahwa HP setelah disita kemudian diduga terjadi apa namanya manipulasi, kemudian baru disetor ke Mabes gitu ya. Intinya begitulah bahasanya ya. Jadi kemudian di Mabes diangkatlah semua data-data, di recall balik gitu ya. Kemudian terangkatlah semua itu data-data di HP, kemudian disitulah kemudian nampak bahwa ada aplikasi yang baru disuntikkan. Tanggalnya ada pun di situ ya, disebutkan juga tertanggal sekian-sekian ada aplikasi yang baru disuntikkan. Kemudian percakapan Ririn, percakapan Prio, percakapan Joko, semuanya terangkat di situ. Bahkan Bang Fahmi menjelaskan soal itu. Artinya apa? Sebelum dikasih ke Mabes Polri, ke Puslap 4 gitu ya, HP ini diduga sudah dimanipulasi gitulah ya bahasanya. Begitu Mister J. Baik, itu ya. Kita ini bicara berdasarkan fakta, data, dan realita.
bukan rekayasa. Tapi mohon maaf ya, di sini ada kuman, jadi saya hadirkan lagi ini. Tapi lama-lama itu kalau nyemprot terus ini sesak juga saya. Tolong ya kuman ya, sekali semprot mati gitu ya. Dah, oke. Kalau terus-terusan ini sesak juga di hidung nih. Oke, ya kuman-kuman, hilanglah kau. Oke, saya minta Liliana. Liliana, bagaimana menurut kamu nih? Kuman-kuman kok pada hadir di sini ngapain nih Liliana? Lilian. Ya, dia mah mau kacau-kacau. Kalau menurut saya mah nggak usah disemprot-semprot, Mister. Nanti juga akan mati sendirinya berdiri di situ. Biarin dia kena serangan jantung sendiri lah, Mister. Ya orang dungu, walaupun dikasih bagaimanapun juga fakta dan data, ya tetap aja dungu. Lawang itu tulisannya udah ada di situ loh. Apa nggak mata apa ora mendelok kui? Orang ngono langsung Susah kan. aja matamu tuh lo baca itu. Matamu baca no. Ngapain mesti nyenggol-nyenggol orang? Percaya ya udah, nggak percaya ya monggo gitu. Ngapain Ngono, mesti nyenggol? ngono, Mundur gitu. ngono lo. Jangan ngono loh. Mister, jangan bikin Mister Ji pingsan. Tuh, kayak itu kalau sudah wanita sudah marah itu bahaya teman-teman, hati-hati. Tapi tadi ya kata-kata ngono lo ya kamu pakai, artinya saya harus somasi kamu. Karena itu hak hak paten saya ya. Jadi sudah mengeluarkan itu saya denda ya, Rp1.000, oke? Oke, Mister, mohon maaf. Iya. Kirain mau nyanyi Indonesia Raya nemenin Bang Mile. Enggak, Mili habis sakit, jadi kita maklumi kalau dia nyaman tidur kita maklumi karena memang di tempat kita ini untuk proses penyembuhan ya. Kecuali para kuman-kuman bukan penyembuhan tapi permatian, Basmian. pembasmian. Oke, teman-teman, jadi kita ini semua melihat mulai dari proses pembacaan dakwaan. Dakwaannya itu teman-teman boleh diambil di SPP masih ada itu. Habis dakwaan kemudian dibantah sama Priyo. Habis dibantah sama Priyo, putusan sela lanjut. Begitu lanjut, proseslah pembuktian. Wah, aneh lagi. Aneh lagi. Begitu lanjutkan lagi, tiba-tiba ada drama. Drama pergantian lah, drama justice karburator lah, drama 1 tahun lah, drama apa lagi. Drama melulu. Nggak usah pakai drama-drama. Nah, kemudian ada yang teriak-teriak di pengadilan lah, pada saat sidang lah, aku ahli waris. Allah apa meneh weh. Kemudian ada pakai kaos lah, kemudian nyerang-nyerang Tony lah, dengan percakapan lah, dengan konten-konten, dengan di TikTok live. Nampaknya nyerang Tony, ada yang demo-demo lah. Mana main begitu tuh, akhirnya Tony juga berpikir ya. Tony juga manusia, orang Indramayu juga. Kalau mau marah, ya piye wong di daerah sendiri, biarin aja. Akhirnya Tony jaga jarak tuh. Tapi sejatinya ada satu, kalau ada Indigo di sini ya, ini tayangan YouTube-nya Indigo itu, tayangan YouTube-nya Indigo dari sini juga, dari Komal ini juga ada komentar tuh di situ. Ada komentarnya Pak Jeffrey, Pak Jerry itu nulis di situ. Terima kasih Pak Tony. Selama ini kita bekerja sama. Jadi Pak Tony juga sudah ngomong kan sama teman-teman semua. Ya meskipun saya tidak hadir, tapi saya melihat, saya mengamati karena ada juga kegiatan lain. Dan terkait dengan apa itu produk-produk itu
mulai dari pledoi sampai duplik itu kan produknya Pak Tony juga. Dan Pak Tony sekarang memang benar-benar sibuk. Kebetulan beliau adalah pengacara ikut bersama dengan kasus itu ya, kasus Dr. Richard Lee, ya kan yang rame itu kan. Tuh, Richard Lee kemarin ini ya saya kasih tahu teman-teman ini, Pak Tony telepon saya, dikasih Richard Lee, itu Richard Lee itu video call sama saya. Gitu. Jadi itu kasus bukan kasus ecek-ecek. Ya kan? Bukan kasus ecek-ecek. Nah, teman-teman, artinya apa? Tony ya, meskipun ya tidak dibayar di kasus ini, nggak menguntungkan ya kan secara ini, tapi hatinya itu pengen mengungkap kebenaran. Tapi teman-teman di Indramayu rada gimana ya? Kayak kebakaran jenggot lah, kayak nggak seneng dengan kehadiran Tony itu, kayak nggak seneng. Padahal warga Indramayu sendiri loh pengen mengungkap kebenaran loh. Daripada tradisional itu kan ya untuk apa? Iya kan? Mendingan itu. Oh, itu Jadi Mr. G tradisional itu siapa? ada itu yang selalu ngomong tradisional. Sekarang saya tanya balik, Kopi Pahit selalu ngomong tradisional tuh apa? Maksudnya siapa? Ya tradisional kan kuno ya, kuno. Ya. Kuno ya termasuk Kopi Pahit begitu, orang-orang kuno itu. Ya Pahit tradisional, dimuseumkan dong Bang Kopi Pahit. pasar tradisional, tarian tradisional, budaya tradisional kan kuno berarti kan? Berarti Manusia iya layak dimuseumkan berarti Mister. Iya, ada museum. manusia tradisional, nah, seperti Kopi Pahit begitu. Ya kuno. Nah, kalau saya Warga nggak apa-apa. museum. Kalau saya nggak tersinggung karena saya memang udah tua dari kalian ini. Saya Mesti aja, Mr. G aja baru belajar kencing, saya udah kuliah. nggak Tuh, bisa. bayangin tuh dia masih ngelurusin kencing itu. Nggak bisa lah. Betul teman-teman. Ya, Iya. makanya kalau dia tanya tradisional, kita nggak perlu jawab. Kenapa? Karena kita tunjuk aja dia sendiri. Ya, Anda sendirilah yang tahu kan gitu. Ya nggak? Oke, teman-teman. Aku menyebut nama itu jujur ya. Aku menyebut. Dulu saya mau Tunggu dulu. izin jalan dulu, Mister. Tunggu Turun dulu. dulu. Tunggu dulu Ada sebentar. kerjaan. Jangan juga kita mau ngomong terus pamit turun, nggak bagus tuh. Coba bapakmu lagi ngomong terus kau izin, kan nggak enak. Tunggu dulu sebentar. Aku nyebut nama itu tuh nggak suka. Apalagi ngeliat orangnya nggak suka. Gitu loh. Jadi tidak usah dipancing. Saya tidak akan menyebut nama itu dan saya tidak akan menyebut nama itu. Oke, silakan Jeffrey. Mau turun kan? Tapi izin, Mister, mau lanjut kerja bentar. Terima Oke, kasih. ya. Oke, ya. Oke, teman-temanku, ya begitu ya. Udah dari kemarin kan aku bilang, jangan pancing saya. Wong aku nyebut namanya aja nggak suka, kok malah ditanya, siapa sih tradisional? Ya saya kembalikan, Anda kan tahu. Jangan begitu dong cara-cara memecah belah bangsa itu. Enggak, Bang Kopi Pahit ini suka mancing-mancing, Mr. G. Iya. Mr. G ini bukan, Mr. J kan habis minum Paramek. Jadi harus di standarnya marah-marah dikurangin. Jangan sampai selesai komal jadi kumat itu. Aduh, bahaya. Besok-besok nggak ada lagi komal. Gimana kita mencarinya? Kan begitu nih, saya lagi tinggi nih gara-gara baca berita ini. Saya lagi tinggi banget ini. Ini nih memuncak nih. Sebenarnya Pak Tony tahu, makanya kenapa diem. Siapa orang-orang di belakang mereka. Tahu, Konflik Pak. of interest ya, betul. Tahu Pak. Tahu Pak. Bahkan dia sampaikan, aduh, parah dia bilang gitu. Sangat Tapi- tahu. Eh? Sangat tahu lah, nggak mungkin.
Ya, tahu. Hanya dia sesuai dengan hukum aja kan, dia udah bilang kalau Tony saya sesuai dengan hukum aja. Kalau mau ditindaklanjuti silakan gitu kan, bukan urusan saya soal nangkep-nangkep Amaniani itu kan. Iya kan gitu, dia udah sesuai dengan aturan sebagai advokat. Udah sangat jelas, sudah sangat bijak sih kalau menurut saya Tony itu. Iya, makanya selalu kita sampaikan, itu baru pengacara. Saya semalam kan ngomong sama dia. Jadi gini, omongan saya begini. Ini ada tulisan tembelek. Maaf ya, namamu tidak bagus. Saya langsung buang saja kamu. Nggak saya terima kamu. Bikin nama kok tembelek. Ya, langsung saya buang kamu ya. Aku nggak suka kalau ada nama-nama menjelek-jelekan dirinya sendiri, itu nggak suka ya. Oh, nama kok tembelek. Tembelek itu kan tai ayam toh. Apapun itu kan kamu yang pakai. Kalau nggak kamu yang pakai, artinya ya kamu tukang setai ayam itu. Jangan begitulah. Nama sendiri kok dikasih begitu. Buat kau pakai Baginda gitu kan keren. Wah, sak tembelek kayak nggak ada nama lain. Mister G izin tembelek menjijikan itu cuman kalau satu encerit. Kalau satu kontainer kan jadi pupuk. Oh, betul juga ya. Bagus. Betul juga ya. Kalau kata Abah itu masalah pupuk itu Abah nih yang bisa nih. Abah, bagaimana Abah itu? Bener nggak Abah? Tembelek malah dibahas ini. Iya, nggak usah lah, nggak usah dibahas kalau masalah itu. Iya, jadi ini kalau memang faktanya demikian ya, kenapa bikin beritanya nggak di pertengahan gitu? Saya baca juga miris juga tadi itu. Ya, Oh, Abah baca. baca lah Pakai kacamata nggak? detail, pakai kacamata kuda saya, jadi tadi lurus banget Iya, baca. iya. Nah makanya ya kalau tadi ya ada pembahasan Bang Tony, tahu ya tahu lah dia semuanya, ini perannya ini perannya ini, wah itu. Jadi ini kayak benang kusut sebetulnya, tapi si Bang Tony ya kalau sepengetahuan saya sangat-sangat profesional. Dia mau bohong dia yang dihukum, dia mau yang sebenarnya dia yang selamat, tapi dia tidak melebar kemana-mana ya, walaupun wacana-wacana itu bertebaran. Ada hubungannya itu tadi dikupas juga tuh di ini Suara Dermayu. Sudah kuduga, baru sekarang disuarakan lagi. The best Bang Ji. Ya, ini lagi di radio. Ini radio Dermayu itu ada radionya nggak? Ex-Fabers. Belum tahu Mister Ji. Saya belum ke sana, ke arah sana. Enggak, ini kalau saya lagi bahas ini pasti mereka ini bikin nanti nih. Bikin apa namanya pembahasan itu juga. Lanjut lagi nih pembahasan ini, nggak boleh diam nih. Ya berita ini udah lama sebenarnya, cuman waktu itu kan tidak booming gitu ya. Saya temukan ini udah lama gitu ya, sama Mode Senyap waktu itu. Iya, saya juga baca itu, saya baca, tapi kan Sebenarnya kalah. kita udah pernah bahas juga, Bang. Kita Iya, 4 artikel yang kita bahas waktu itu ya, Bang Mister Ji. Udah beberapa waktu yang lalu. iya. Cuman kan Saya lihat juga, cuman tidak booming gitu ya, tidak jadi pembahasan iya. publik, gitu. Iya. Karena kalau waktu itu kita posisikan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini itu sama dengan apa yang dilakukan terhadap CCTV dan sebagainya yang penuh dengan hal yang mencurigakan ya. Jadi kita sudah melihat kayak butuh stempel lapor untuk melegitimasi surat-surat yang sebagai alat bukti gitu kan. Tapi isinya tidak berkualitas. Itu yang jadi sorotan kita waktu itu. Nah, kita masih gelambiar. Nah, ini Mister D kayaknya mau fokus ini nih. Kita harus angkat terus nih.
Bahkan Iya, Ini ada dua Bang Ai. Jadi setelah ya. berita ini kemudian beliau menegaskan lagi, tapi titik beratnya di hakim ya. Ada dua nih berita semacam ini sama Oh, ada isinya, banyak, Bang. hampir sama. Yang dulu ini kita bacakan 4 dulu, Bang. tunggu dulu. Iya. Nih, saya siapkan. Ini satu ya. Apa judulnya di atas nih, Bang Ex-Fibers? Oknum polisi jasa sengaja rekayasa bukti HP. Ya. Tutupi Aman Yani dan kawan-kawan di Nah, kasus. sekarang ini apa? Nah, kasus pembunuhan di Pauman, LBH Gasanfar minta hakim. Nah, ini yang kedua nih. Ini yang Nah, keduanya ini. oke. Artinya apa? Artinya kita juga peduli dengan berita ini dan udah mempersiapkan. Tetapi ketika situasinya berbeda, situasinya kejamnya seperti itu, apalagi ditambah kuman, virus, bakteri, dan amuba dan sebagainya itu, termasuk cacing-cacing apa itu muncul, ya kita tidak akan bisa bahas itu. Mr. G, Boleh. beberapa Saudara Mayu ini sudah kan kukontenkan dan kusematkan lagi tuh Mr. G. Ya. Ada 3 dari samping punya Mr. G 2 kan ini tadi. Saya tambah lagi, saya sematkan karena beritanya kan udah sebulan lalu kan, biar cepat dilihat gitu loh Mr. G. Ada tuh di Sama. tempat saya. Gara-gara Ini ini saya up lagi tadi. Iya benar. iya, ya harus. Makanya ini saya juga dengan segala macam cara, dengan segala macam momen, saya akan angkat. Karena sempat ada berita hoak gitu kemarin kan. Ya, Hoak. Iya benar nggak? Ada sempat berita hoak. itu karena apa? Tapi kok isinya bagus gitu loh. Kok bisa runut? Nggak. Bahkan baca di komen-komen saya tuh, wah ngeri tuh, wah ini karangan lah, hoax lah, apalah. Bener kan? Cerita orang, oh hoak ini katanya. Enggak, gini loh. Orang-orang biasanya kalau kehabisan narasi, maka dia akan menyerang atau menyetempeli dengan cara yang paling mudah. Ini bohong lah, ini hoax lah. Padahal kontennya itu kalau dia orang yang bagus bacanya, dia harus bisa mengkritisi konten. Nah, kayak tadi kan saya sampaikan, kenapa saya percaya sama konten ini karena Bang Fahmi itu orang sarjana hukum. Ada istilah-istilah yang sangat IT dan nggak semua orang IT itu paham dengan istilah itu. Yang mengecimpungi bidang itu yang akan ngerti. Misalkan contohnya recovery. Nggak semua anak lulusan IT tanya itu bagaimana cara recovery hard disk, bagaimana cara recovery SSD. Kalau mereka nggak pernah berpraktek itu atau tidak pernah belajar itu, karena itu bukan diajarkan di kampus, ya, tidak diajarkan di kampus. Itu biasanya orang IT yang ngulik, yang biasa ngulik sendiri gitu loh. Dia akan paham, oh ada recovery teknik seperti ini dan itu. Nah itu disebutkan oleh Bang Fahmi, apa namanya, dengan cukup bagus ya menurut saya ya. Itu berarti dia baca dokumennya. Sesimpel itu aja udah. Lalu misalkan nih, siapa yang tahu ya, contohnya di sini aja, yang kan pada pengguna WA semuanya. Tahu nggak WA itu pakai SQLite? Saya yakin 90% nggak tahu. Hanya orang yang ngulik WA yang tahu. Ya, kalau orang IT biasanya kan ada pertanyaan, bagaimana sistem arsitekturnya? Nah, dia akhirnya mempelajari, oh WA bawahnya itu ada engine ini, ada engine itu, termasuk ada database SQLite gitu. Nah, itu yang akhirnya menguatkan bahwa ini bukan ngarang, ini pasti berdasar satu dokumen, ada laporan dokumen resminya gitu, kira-kira gitu. Karena analisnya gampang sih, Bang Kopi. Oke, tenang dulu. Saya dulu ya. Teman-teman, setuju nggak kalau terkait dengan hal ini? Karena saya meyakini ini adalah sebenarnya. Setuju nggak kalau kita up terus, teman-teman? Haruslah, demi kebenaran harus. Bahkan Ya saya banyak. dukung Bang Tony untuk ke puslapor minta kopian aslinya. Ada narasi yang lain kan Mr. G yang mirip-mirip juga. Boleh juga kalau selain ini. Kirimkan dong. Kalau memang Anda jantan, kirimkan ke saya. Kan sudah saya bilang ada disematkan di tempat saya. Oh berarti Mr. G nggak ini ngikutin follower saya juga. Ada payah deh. Saya nggak follow kamu, saya nggak subscribe, saya nggak ngikutin. Nggak berimbang dong. Nggak bertanya nih sama ke Bang Ai. Bang Ai, Ya, gimana Bang? kalau 74 kilogram itu hoax nggak? Kayaknya masih beratan Mas Joko itu kan itu Bang Abah. Nih,
Ini terima kasih nih ada Ziko. Kalau 74 kilogram itu asli teman-teman. Ini saya Ziko. Setuju Mr. G, saya warga Indramayu asli, pengen hukum negara kita bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya itu orang Indramayu. Aku tuh bukan orang Indramayu. Tapi aku pengen kalau ini benar nanti Indramayu itu geger geden. Geger geden. Kita berikan support ya sama ini siapa namanya tadi itu Jeko ya. Jeko tolong ikutin semua yang ada di sini. Jeko tolong semua ikuti yang ada di sini kecuali ini ya, kecuali copy paste jangan diikuti ya. Makan tuh sendiri keselak. Saya baru dapat Silakan. Dapat berkat baru lagi tuh dapat kayaknya itu besek. bener tuh. Baru dapat besek Mr. G. Aduh. Tapi saya makannya cuman tahu nggak, makannya cuman pergedel kentang. Yang lain nggak kuat Mr. G. Nah, silakan disalurkan lah. Ini ada Lilian tuh. Ini Ada trik makan itu nggak? Apa perkedel kentang pakai air. Izin Bang Kopi, izin Iya. Bang Kopi. Lilian, Itu lihat dulu. kerupuknya, itu Coba kerupuknya buktikan. On cam, buktikan sama Lilian bahwa kamu makan perkedel kentang, coba. mana lihat? Kalau sekarang nggak entar ya. Mau kalian itu penasaran banget ya. Iya, sama. Iya, Ntar ya. Iya. Saya itu bukan hoak loh. Tuh. Oh iya, bagus. iya. Itu nasi berkatan bukan? Ya nanti berkatan lah. Tuh. Kerupuknya Ini kebuli mana? ya? Kebuli ya? Siapa yang mau buat pergedel kentang kalau nggak dari berkat? Nah. Mana kerupuknya? Oh, kali ini nggak ada kerupuknya. Ada ding ini nih. Coba Ini celupin dong. tapi kerupuk Celupin. saya beli. Iya, coba celupin. Celupin. Ya, jangan begitu. Bagaimana caranya makan? Ini Pertanyaannya ada. begini, Mr. J. Bagaimana caranya makan seperti akunnya modus nyap? Nah, gitu loh. Ini ada kue isinya tape tuh. Wih, enak Tahu banget itu tuh. mah Daging tape. gaban. Enak Gabin. ini. Jabin Tape. tapi isinya tape. Ada isinya mantang ungu. Wah, jadi ngiler nih malam-malam. Ah. Jadi saya itu Request fakta coba ya. itu celupin itu kerupuknya. Tuh, saya itu fakta yang nggak hoak. Ini kopinya udah mau habis ya lagi. Tuh. Celup-celup. Celup-celup itu kerupuknya. Ya ntar dulu lah kerupuk celup-celup antum. Main celup-celup aja ini aja belum habis ini. Udah ya aku jadi topik ini pembicaraan saya nanti di kontennya lagi aduh. Curiga. Dia takut kalau dikontenin. Makanya saya pancing Mister karena tahu bakal dibikin konten. Kalian, Makanya dipancing. kalian itu berdosa tahu nggak mainin aki-aki. Bang Kopi aki-aki sama nenek-nenek mah itu mah pasangan Romeo and Juliet. Tahu nggak? Bercanda. Tunggu dulu Lilian, dengerin. Tolong Lilian, khusus Lilian ya, tolong di follow itu copy paste. Yang lain nggak usah follow ya teman-teman ya. Nggak usah, saya udah kecewa, nggak usah di follow saya ya. Ya, Bukan saya nggak usah. Mister G, aku follow dia nggak mau fallback. Tuh. Jahat itu Mister. Oh. Oh, kalau aku milih-milih memang fallback, aku lihat dulu ini benar enggak, akun apa, followernya berapa. Banyak itu yang ini permintaan. Wih. Ngenye. Benar. Cuman aku milih-milih yang ada fotonya, yang ada Masya Allah. followernya. Masya Kalau Allah followernya fotoku cuman itu satu 10. keranjang. Apalagi 0 ya, nggak ada nama, pakai kode angka nama aku, nah dia nggak benar.
Ini enggak goblok. Teman-teman, kalau Ini ada ya sangat ada selektif. Ya ada sangat selektif ya. Ntar dulu aku cerita dulu, host. Aku ini sangat selektif. Makanya aku ada di sini karena aku berminat dia Mr. G. Pertama sama tuanya, pemikirannya ada kan, isinya ada. Kalau ya aku nimbrung di tempat yang lain muda-muda, ntar aku dijahan bahan olok-olok lagi. Ngapain lu juga lu ikutin? Nah kan tersinggung gue. Tapi kalau Mr. G ngebilangin saya itu begini-begini, nggak ada masalah karena sama tua kan. iya 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 Itu Mr. G. iya iya iya. Jadi saya nggak butuh follower ya, silakan diblokir saya nggak apa-apa. Kejam, Iya, kejam Roma. enggak. Jika ada Kavia ya, ada Kavia lucu lagi di bantai. Ya, teman-teman, meskipun saya ini ini ya, ini 5 menit yang lalu dia masih WA sama saya. Saya bercakap-cakap dengan senior ya. Tapi untuk di apa namanya, untuk di sini kita bercanda ya. Kenapa katanya? Nih, saya kasih tahu ya. Saya itu ngobrol begini supaya nggak pikun teman-teman, supaya nggak pikun. Bercanda, ketawa, agak ngegas-ngegas dikit itu ya begitulah supaya nggak pikun aja gitu ya. Setuju Kadang ya? ada, kadang ada porno-pornonya gitu, memang sebenarnya bumbu. Iya kan, kalau nggak gitu nggak menarik lah kopi pahit itu kan. Emang siapa kopi pahit itu kalau nggak ada bau-bau porno kan? Kalau itu pembelaan itu. Tidak ada yang benarnya, ada bau-bau porno itu nggak ada yang benar. Sampai ada lagi ngomongmu salah, netizen yang menilai. Terus sampai ada teguran dari netizen tuh. Mr. Z tolong peringatin keras itu kopi Ah pahit. itu biasa itu Mr. D. Dia kalau mau DM saya langsung kan, berarti dia kalau melalui perantara orang itu pengecut. Nah, kan? Daripada aku sendiri yang baca, mending saya jadikan VT kan, cocok kan? Ya nggak apa-apa lah Mr. G. Iya. Udah biasa. Daripada disomasi. Kalau orang udah tua kayak saya ini udah sangat maklum apa kan? Ya, ya. Masa mau diajak berantem anak SMP kan? Silakan dilanjut makan dulu, di mute, nggak usah disuarakan. Jangan diganggu. Ini saya lagi menikmati ini nih apa namanya pergedel kentang ini. Ntar jadi pergedel lagi keluarnya. Apa lagi nih? Oke, teman-temanku, kita kembali lagi ke sini ya. Ini kita fokus dulu. Saya mengatakan bahwa ini benar karena apa? Udah lama nih saya simpan-simpan link-linknya itu ya. Tadi juga dikirimi sama Bang banyak lah netizen lah kirimin saya sehingga makin menarik. Oh, kenapa ya? Saya padukan dengan ini apa namanya? Data-data yang ada di saya ini. Oh, benar juga ya. Benar juga ya. Nah, untuk itu mari oke, vonis sudah dijatuhkan, nggak masalah vonis dijatuhkan, kita hargai, kita hormati. Oke, putusan hakim kita hargai, kita hormati. Nah, bagaimana untuk proses kedepannya? Nah, salah satu bahan kita bicara malam ini adalah sebagai langkah-langkah ke depan. Langkah-langkah ke depan. Ya, mungkin sebagai apa namanya strategi. Tapi lebih dalamnya saya nggak akan nyampaikan ya. Tetapi memang miris. Hanya ingin menghukum seseorang, hanya ingin menghukum seseorang atau 2 orang ini, oke, dengan mengorbankan ini nih. Kalimat ini teman-teman, kalau Anda cermati, ini bukan main teman-teman. Coba Lilian, kamu baca sedikit Lilian. Sempat 2 kata Lilian. Coba baca Lilian. Oknum polisi
jaksa, sengaja, rekayasa, bukti, apa itu, Mister? HP. Stop sampai di situ. Oke. Ngeri kan? Oknum jaksa, oknum polisi, jaksa. Jadi langsung menyebut tuh. Kalau Ngeri menyebut banget. apa? Orang yang menulis ini berani. Kenapa saya katakan berani? Karena dia pegang bukti. Oknum polisi, jaksa, sengaja, rekayasa, bukti, HP. Ini masalahnya. Dan yang ngomong siapa coba? Yang ngomong siapa? Tuh, LBH. LBH itu siapa? Lembaga Bantuan Hukum. Itu lembaga yang memiliki badan hukum. Asal jangan dikriminalisasi ya. Jangan-jangan nanti ini mana pajaknya, mana surat izinnya, mana ini, namanya kriminalisasi itu. Nggak boleh. Kalau memang fokusnya ke beritanya ya kita datang ke sana. Kalau enggak ya minta maaf. Tolonglah jangan diangkat beritanya, misalnya begitu. Biar suaranya kerekam sama CCTV, nanti dari CCTV itu diberitakan lagi. Mereka datang minta maaf untuk tidak menyuarakan. Wah, itu tambah rame tuh. Ada intimidasi. Makanya ini dia mengatakan jahat sekali. Loh, oknum siapa saya bilang ya, jaksa. Ya, jaksa. Terus apa lagi? Polisi. Lah kok dibilangin jahat sekali? Itu artinya apa? Artinya apa? Dia ini Gabansar ini, Gayanfar ini, dia menginginkan penegakan hukum yang benar-benar. Makanya dia sebut oknum ini, oknum jaksa, oknum polisi ini, karena menginginkan. Nah, ini harusnya nggak begini. Harus bertindak. Setidak-tidaknya manusia yang ada di dalam itu kalau memang mau divonis mati, katakanlah begitu, ya dasarnya, ya faktanya, ya buktinya. Nah, inilah yang ingin disuarakan. Maka saya bertekad ya untuk menyambungkan ini kepada masyarakat semua. Bahwa ternyata ada perbuatan-perbuatan seperti ini. Hanya untuk mengantar orang. Divonis. Sementara puluhan lembar ada di dalam sini ya, puluhan lembar hasil tidak ditampilkan dalam persidangan. Coba. Ketika Anda, saya, aku, kami semua, kalian semua tahu seperti ini, masa diam saja? Ini tidak terlepas apakah itu Priyo, apakah itu Ririn, silakan dibuka semua. Nanti akan ketahuan mana yang jahat, mana yang membantu kejahatan, mana yang tidak melakukan kesalahan. Harus bersuara. Jika di depan mata seperti ini terjadi semacam ini, dan Anda semua, kalian semua, kita semua diam, maka tidak ada ubahnya ya, bahwa kita sama dengan dia. Untuk itu kawan-kawan ya, marilah
kita semua nih menyuarakan ini. Saya memiliki tema-tema yang lebih bagus ya dari sini. Saya ingin LBH Gayan Far ini betul-betul kalaulah berbicara apalagi di media harus berdasarkan fakta. Bukan hanya kata-kata pengen terkenal, bukan. Ya, fakta. Gitu teman-teman, bagaimana menurut X-Fibers? Silakan. Ya, sepakat Mas Ji. Hal-hal begini ya memang harus terus disuarakan agar hukum di Indonesia ini apa ya tegak gitu ya. Jangan ada lagi oknum-oknum yang beginian ya, yang mengorbankan orang demi untuk menutupi orang lain.